Record. Aku share screen udah kelihatan belum teman-teman? Udah, Kang. Udah. Oke. Ini mungkin dari kalian ada yang udah pernah ngelihat soal ini kah? Disuruh dosen gitu atau kalian nyari sendiri? Ada yang udah pernah? Mungkin boleh chat aja atau on mic juga nggak apa-apa. Santai aja di sini mah. Soalnya kemarin tuh ada beberapa anak juga, beberapa orang yang nanya aku soal kayak gini. Nggak tahu dapat soalnya dari mana, tapi keren udah dapat soalnya. Jadi ini tuh soal TS tahun lalu ya, Bay? Ya. Kelasnya siapa, Bay? Ini gitu ya. Kelasnya Bulia kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Ini tim dosen pokoknya yang bikin soal ini. Jadi biasanya teman-teman nanti kalau kalian UTS nantinya itu dikasih 7 5 sorry 5 sampai 7 soal. Nah, nanti kalian disuruh pilih mau ngerjain 4 minimal gitu. Bukan 4 minimal sih. Wajibnya 4, sisanya yang nggak usah dikerjain. Jadi nanti yang dinilai cuma 4. Baik-baik kan dosennya SP lumayan lah. Jadi kalau kalian emang nggak bisa, saran aku nanti cari soal yang bisa dulu. Tapi sekarang kita coba dulu kerjain satu-satu semuanya. Oke, jadi di sini nih soal pertama, pertanian telah berubah dari awal 1900-an. Pada awal abad ke-20, mesin secara bertahap menggantikan tenaga hewan. Misalnya, pada tahun 1910, pertanian AS menggunakan 24,2 juta kuda dan bagal dan hanya sekitar 1.000 traktor. Pada tahun 1960, 4,6 juta traktor digunakan dan hanya 3,2 juta kuda dan bagal. Pada tahun 1920, ada lebih dari 6 juta peternakan di Amerika Serikat. Hari ini ada kurang dari 2 juta. Tercantum di bawah ini adalah jumlah peternakan dalam ribuan untuk masing-masing dari 50 negara bagian. Tulis sebuah paragraf yang merangkum temuan Anda. Nah, saran aku, misalkan nanti kalian UTS nih, pasti soalnya panjang-panjang begini pasti. Nah, kalian lihat dulu pertanyaannya apa. Soalnya, ini informasi sampai sampai sini nih, yang aku tandain, yang aku garisin ke atas. Itu sebenarnya nggak penting ya. Yang kalian perluin itu, yang kalian perlu ketahui itu cuma sini nih. Yang di bawah ini adalah jumlah peternakan dalam ribuan untuk masing-masing dari 50 negara bagian. Tulislah sebuah paragraf yang merangkum temuan Anda. Jadi nanti kalian ketika UTS atau ngerjain review atau apa nantinya bisa baca soalnya dulu, baru nyari informasi dari penjelasannya di atas. Oke, ini ada data kayak gini. Kira-kira ini kan paragraf yang merangkum temuan Anda. Boleh dong bantu jawab juga di chat. Kira-kira ini bisa dibikin jadi apa aja nih? Data kayak gini. Kan hitungannya data mentah kan? Boleh dong, atau aku sebut aja namanya ya. Boleh nggak sih, Bay, nyebut-nyebut gitu, Bay? Oh, tergantung TA. Tergantung, oke. Aja. Sekalian nanya ada yang aktif apa enggak. Soalnya ini kan sama-sama belajar ya. Mungkin Daniel, halo Nil. Iya, Bang, ya, Bang. Nah, kira-kira ini dari data ini bisa dibikin apa nih, Nil? Bisa ini kali, Bang, dibikin jadi kan data kelompok gitu, dibikin kelasnya, Bang. Dibikin kelasnya namanya apa itu? Apa, Kang, namanya? Oke, oke. Nggak apa-apa, Nil. Makasih ya, Nil. Namanya distribusi frekuensi ya, benar. Oh Jadi iya, kita bisa distribusi bikin, frekuensi. thank you banget Daniel udah jawab. Jadi kita bisa bikin distribusi frekuensi dari sini. Karena ini nggak dijelasin kan, kita disuruh bikin apa. Jadi ya bebas. Kalian kalau mau nyari rata-ratanya aja boleh, ya, tapi nilainya ya cuma buat rata-rata gitu. Oke, kita mungkin di sini bikin jadi distribusi frekuensi aja ya. Pertama, kalau bikin distribusi frekuensi, kalian harus ngeray datanya nih. Ngeray itu diurutin dari yang paling kecil ke paling besar. Oke, sini satunya ada dua, satu doang, tiga, empat, dan seterusnya sampai data terbesar 185. Nah, kalian jangan lupa juga cara bikin distribusi frekuensi itu yang utama adalah kalian harus tahu dulu nih range-nya. Range itu jumlah data maksimal dikurang jumlah data paling kecil, jumlah data paling besar dikurang jumlah data paling kecil. Itulah fungsi kenapa kita harus ngeray datanya dulu nih. Nah, itu supaya kita juga gampang nanti masukin ke kelas-kelasnya ya. Jadi di sini data maksimal 185, data paling kecil 1, jadi kita tulis 185 kurang 1 sama dengan 184. Ini udah jadi dua informasi nih. Kan di sini tulislah sebuah paragraf. Sebenarnya tulis sebuah paragraf, jadi nanti kalau kayak gini kalian harus tulis sih. Nggak perlu yang kayak gini-gini, tapi nggak apa-apa. Ini buat belajar aja.
Udah bikin range, habis bikin range kita bikin jumlah kelas. Nah, jumlah kelas nih pakai rumus yang seperti biasa ya. Kak, Kak ini kelas sama dengan 1 plus 3,322 log N. N-nya itu apa? N-nya itu jumlah data. Sini jumlah datanya kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke kanan 10, ke bawah 5. Berarti ada 50. Udah kayak gitu tinggal dimasukin aja ke kalkulator misalkan nanti kalian UTS. Nah, masukin kalkulator ada dua cara sebenarnya. Mungkin kalian yang kalkulatornya belum terlalu canggih-canggih banget, biasanya kalau kayak gini nanti ada yang ditambah dulu lah, walaupun nggak boleh sebenarnya kayak gitu ya. Jadi kalau kalian ngitung kayak gini nih, yang ini dulu, yang 3,322 log 50 dulu, baru ditambahin satu nantinya. Atau boleh log 50 dulu, dikali 3,322 baru tambah satu. Jangan lupa rumus matematikanya ya. Apa ya namanya? Kabataku ya kalau nggak salah. Kali bagi tambah kurang. Dalam kurung juga dikerjain duluan. Oke, dapat hasilnya 6,54. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak kenapa ini tuh di buletinnya jadi 7 gitu? Karena jumlah kelas bang, nggak bisa kurang. Kenapa nggak bisa kurang nilai emang Nil? Nanti nggak masuk datanya. Asik, keren banget sih. Boleh dong on cam? Jangan deh, kasihan kasihan. Oke oke. Thank you Anil ya, thank you. Benar, kalian walaupun ini nantinya 6,1 ataupun 6,2, tetap ininya harus dibuletin ke atas. Misalkan ininya 5, hasilnya nih hasil kelasnya itu 5,3. Tetap kalian buletinnya bukan ke 5 tapi ke 6 supaya nanti data data ini nih data paling gedenya bakal masuk ke kelas juga. Nextnya kita udah punya R, udah punya jumlah kelas, udah punya K. Itu kita udah punya dua informasi. Nah, kita tinggal bikin interval kelas nih. Interval kelasnya tinggal CI sama dengan R plus K. CI ini interval kelas ya, kelas interval. R plus K sama 184, R-nya tadi udah kita punyain, K-nya juga udah punyain 7, jadi dapatlah kelas intervalnya 27. Wah, lumayan gede sih. Sebentar ada tabelnya kayak, nggak ada tabel. Ada tabelnya di sini lagi. Nah, setelah itu kita udah bikin nih. Jadi dibikinnya itu dari yang satu nih. Satu, data pertama kan, data pertama sampai data ke 27. Terus data 28 sampai ke 54 dan seterusnya sampai 7 kelas. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalian bisa kayak gini. Terus frekuensinya. Nah, ini juga kenapa kalian tadi harus nge-array datanya terlebih dahulu supaya kalian gampang ngitung frekuensinya nih. Misalkan tadi 1 sampai 27. Kalian tinggal cari 27 di mana? Oh, ini udah nggak masuk 27 nih. Tinggal hitungnya ini 20, ini 1. Oh ya udah 21, tinggal dimasukin. Itulah fungsinya. Nah, sebenarnya ini kan s- nggak bagus ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sini ada 001 kan. Ini bisa teman-teman sederhanain. Ada yang tahu nggak cara nyederhanainnya gimana? Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ngomong, silakan belajar juga. Jangan jangan Dani lagi. Siapa ya? Via deh. Yang kelihatan di sini Via. Halo Via. Halo Kang, Nah, kira-kira ini gimana cara nyederhanainnya? Kamu tahu nggak? Kira-kira di gimanain? Di enaknya gitu. nggak tahu. Ya udah, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Thank you Via BTW udah mau jawab ya. Ya, Nah, ini karena ini kan sebenarnya nggak enak nih, cuma 001. Jadi dari rentang 108, 109, sorry, 109 ke 189 itu cuma ada satu data sebenarnya. Kalian bisa bikin kelasnya jadi cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kalian cuma bisa bikin kelasnya sampai sini doang nih. Nah, kelas yang ini nanti tulisannya gitu, aduh aku pakai laptop lagi nggak enak nulisnya nih, sorry. Jadi kelas yang ini tuh lebih dari 108. Tahu terbuka. Jelek banget, maaf ya. Pakai laptop saya. 108. Gimana tuh nulis 8-nya? Anggaplah ini bener ya. Jangan ada yang ketawain, maaf. Nah, itu lebih dari 108. Jumlah frekuensinya. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Heboh sendiri nih pakai laptop. Jumlah frekuensinya. Pelan-pelan. Nah, jumlah frekuensinya bisa kalian tulis 1. Nah, kayak gitu. Itu buat nyederhanain, apa namanya? Nyederhanain si, lah ada ginian ya? Record. Oke, jadi itu buat nyederhanain tabelnya, tabel distribusi frekuensi kalian supaya lebih enak dilihat gitu. Nah, terus kayak gitu aja sebenarnya udah cukup jelas ya, tinggal kalian deskriptifin nantinya. Tulis sebuah paragraf yang merangkum temuan Anda. Kalian bisa nanti teman-teman bisa nulis paragrafnya range-nya adalah segini. Dengan range segini kita bisa dapat jumlah kelas segini. Lalu kita bisa mencari interval kelas dan mendapatkan tabel distribusi frekuensi seperti di bawah ini bisa nulis kayak gitu. Tapi kalau emang masih kurang lengkap, teman-teman bisa nanti nyari
rata-ratanya, mediannya, modusnya. Nah, mediannya itu kan ini kan data tunggal ya. Jadi median, modus dan rata-ratanya itu bisa teman-teman langsung ketahui aja dari sini. Rata-rata tinggal ditambah dibagi 50. Itu enggak ya? Ntar teman-teman coba sendiri aja lah. Aku agak susah nih pakai pulpen. Ini tinggal ditambah dibagi 50. Di situ kalau nyari median tinggal ini ada 50 data, berarti 50 plus 1 dibagi 2. Berarti ada di 26,5 di sini nih harusnya nih ya. Berarti 100, bukan yang ini, sorry. Yang ini. Berarti tinggal 36 tambah 37 dibagi 2, 36,5. Berarti itu jumlah mediannya. Kayak gitu. Nah, buat nomor satu nih teman-teman. Ada yang bingung nggak nih cara bikin distribusi frekuensi atau apapun itu? Boleh nanya ya. Ini simple aja kok nggak dinilai juga. Kita kan belajar sama-sama. Kalau ada yang bingung, bingung. Kalau ada yang bingung, tanya aja ya. Al, gimana Al? Kecepatan nggak Al? Aman bang, aman aman. Oke. Harry tadi udah on mic Bang, gimana? ya mau nanya kan izin. Silakan, silakan. Kenapa Harry? Tadi yang distribusi frekuensi terbuka Kenapa? Nah, ini. itu walaupun misal di di atas 108 itu berapapun itu berarti frekuensinya tetap satu ya. Frekuensinya tetap satu karena kan data kita cuma ini doang nih. Data kita cuma punya data segini kan. Hmm, Nah, jadi data terbesarnya itu 185 kan. iya. Ini 189 data paling gede gitu loh istilahnya. Oh, kalau kalau misal kalau misalnya dia itu dua berarti dua. Iya, kalau misalkan nanti di sini ada rentang di sini ada 2, ya berarti tulis 2. Kalau rentangnya ada 3, datanya ada 3, tulis 3 kayak gitu. Oh, jadi tetap di jumlah ya. Tetap di jumlah benar. Oke, Bukan makasih Bang. ya aman. Thank you ya Harry, pertanyaannya bagus tuh. Ada lagi yang mau nanya teman-teman buat soal nomor satu nih? Oh ya, itu yang dibikin sederhana kayak gini, kalau emang datanya nggak enak dilihat aja ya. Jangan mentang-mentang kalian udah ini, ah data di padahal di sini masih banyak nih. Ini di sini ada 8, di sini ada 9 frekuensinya, di sini ada 200, 12, jangan 200, sorry. Di sini ada 12 frekuensinya. Jangan kalian bikin, males bikinnya jadi 100 lebih dari 108, 8 tambah 9 tambah 12. Jangan kayak gitu ya. Itu karena masih enak dilihat. Kalau udah nggak enak dilihat kayak gini, 001, jadi dibikin kayak gini aja. Aman teman-teman boleh kasih reaction dong kalau nomor satu ini aman. Duh, nggak bisa lihat reactionnya lagi. Baik, gimana cara lihat reaction, Bay? Oh, ada. Al aman. Oke, Bunga Akila aman. Thank you, teman-teman. Oh ya Kang mau nanya Kang. Silakan. Siapa tuh? Aska Kang. Boleh, Aska. Silakan. Nah kan tadi kalau misalnya datanya nggak enak itu kan jadi itu kan apa bisa disederhanakan lebih dari 108 gitu. Berarti nggak sesuai sama jumlah kelasnya dong. Itu ada 7. Nah, itu sebenarnya jumlah kelas ini dibuat buat apa sih? Supaya memudahkan kan? Supaya kita memudahkan mengkotak-kotakannya nih. Kayak nyampe sini, dari sini supaya enak gitu. Nah, kalau dia udah ke sini, kan itu namanya data tidak merata ya. Kalau kayak gini data yang kita punya ini namanya data tidak merata karena kelas ini kosong, tiba-tiba cuma ada satu data terbesar gitu. Nah, itu nggak apa-apa sebenarnya dibikin ini kita. Yang penting kita udah ngasih tahu jumlah kelasnya segini dan kita bikin ininya dulu nih. Bikin, sorry, aku kotakin dah. Ya Allah, miring-miring, maaf ya Aska ya. Astagfirullahaladzim. Maaf. Ya, pokoknya inilah. Nih, distribusi frekuensi ini kalian bikin dulu. Hmm. Jadi dosennya tahu kalian, oh kalian bisa bikin distribusi frekuensi gitu. Nah, tapi kalian bisa tulis lagi, disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, itu bakal jadi nilai plus banget ya, kalau menurut aku ya. Oke Kang. Terima kasih Kang. Aman, Aska. Thank you pertanyaannya, Aska. Ada lagi yang mau nanya soal nomor satu? Ini mungkin simple enough ya, karena kalian dari data ini, kalau kalian emang nggak nanti tiba-tiba ngeblank, nggak bisa bikin distribusi frekuensi, ya tetap kerjain aja. Ini bisa dijadiin apa aja datanya. Bisa dibikin rata-rata doang, nggak usah pakai distribusi frekuensi, nggak apa-apa. Ada kan? Nah, terus abis itu bisa diapain aja lah data ini. Sekali lagi dong, aku mau lihat reaction kalau emang udah aman. Atau on mic nggak apa-apa dong, biar aku bisa dengar. Aman, Bang. Thank you, thank you. Udah 5, 12 yang reaction 200. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya, teman-teman. BTW soalnya udah pada dapat semua kan? Belum dikirim, Bay? Belum ya? Oke, nanti soalnya bakal dikirim ke grup ya. Jadi nanti kalian bisa coba kerjain tanpa melihat cara-caranya di sini.
pakai cicit kalian. Iya, aku mau nanya dong, pada disuruh bikin cicit semua gak? Ada yang nggak disuruh bikin cicit gak? Wah, berarti disuruh bikin semua nih. Keren-keren. Oke, cicit kalian bikin sendiri ya, supaya nggak bingung nanti ngerjainnya gimana. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebenarnya udah jawabannya sini. Nah, di bawah ini disajikan data mengenai upah mingguan karyawan di perusahaan. Oh iya, lupa tadi. Kalian kalau bikin tabel, jangan lupa nih. Ada ginian nih. Ada judul. Judul harus masuk. Nah, terus abis judul, udah makin lurus ya garisnya ya. Keren, keren, keren. Nah, ini nanti kalau udah ada judul gini, kalian jangan lupa tiap ini nih. Kalian kan tadi bikin 1, 2, 3, 4 step ya. Ini dibikin kesimpulannya juga. Jadi range-nya adalah 184. Jadi jumlah kelas dari data tersebut adalah 7 gitu-gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bang. Ya, silakan siapa tuh? Saya bang. Waduh, Oh, Al, kenapa Al? Itu kalau sumber data wajib apa enggak bang? Sumber data tuh wajib ya, tapi kalau di sini kan sebenarnya sumber datanya nggak dijelasin juga ya. Jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tapi kalau next-nya ditulis aja, Oke bang, makasih bang. aman. Thank you Al pertanyaannya. Jangan lupa dosen nilai banget kalau soal kayak gitu-gituan ketelitian. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di bawah ini disajikan data mengenai upah mingguan karyawan di perusahaan ABC pada tahun 2020 dalam ribuan rupiah. Ini tabel distribusi frekuensi. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Berapa besar upah yang diterima oleh sebagian besar karyawan? Nah, ayo, astagfirullahaladzim, ngusung banget. Nah, kira-kira kalau kayak gini, ini pakai apa? Rata-rata kah? Atau pakai apa nih? Kita tanya ke siapa ya? Boleh deh yang mau jawab aja. Siapa tahu kalian lagi pengen jawab. Pakai modus. Pakai modus. Thank you Sarah, jawabannya benar banget ya. Ini pakai modus. Jadi kalau ditanyanya berapa besar upah yang diterima oleh sebagian besar karyawan, sebagian besar nih kata kuncinya, keywordnya. Wih, udah makin lurus dikit. Oke, thank you Sarah. Nah, kita pakai modus, jangan lupa karena ini data kelompok. Data kelompok itu harus modusnya beda ya sama data tunggal. Kalau data tunggal kalian bisa tinggal nyari aja datanya. Kalau misalkan data yang ini nih, data pertama modusnya gimana sih? Ya kalian lihat satu-satu aja. Ini mana datanya yang paling banyak ya? 1 ada 2, 3 ada gini-gini. Nah, tapi kalau data kelompok ada rumusnya tersendiri. Kalian bisa pakai rumus yang ada di samping ini ya. Nah, ini modus, ini MO tuh modus. LMO apa? LMO itu adalah tepi, tepi bawah kelas modus. Jadi kalau di sini lihat kelas modusnya. Kelas modusnya ada di kelas ke-3 kan? Karena di sini nih dia paling tinggi. Nah, maka masukin tepi bawah 159,5. Ditambah D1. D1 itu selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kelas 3 dengan kelas kedua. Yaitu 18 kurang 11 sama dengan 7. Maka di sini tulis 7. Terus dibagi D1 plus D2. D1-nya udah dapet 7. D2-nya itu selisih kelas ini terhadap kelas atas. Nah, ngomong-ngomong soal selisih, bukan berarti kalau misalkan ini lebih kecil nantinya, misalkan ini datanya 12. Terus data kelas keempatnya itu 18. Bukan berarti itu ditulis minus ya. Jadi bukan D1 plus D2 itu jadinya nanti minus 7 plus minus 6. Itu kan jadi 7 minus 6 kan minus 1. Bukan kayak gitu ya. Jadi tetap data tertinggi dikurang data terendah. Frekuensi tertinggi dikurang frekuensi terendah. Jadi tetap 18 kurang 12. Maka dapat 6 dikali kelas interval. Ini kelas interval kelas modus. Ya sebenarnya kelas interval kelas modus itu sama dengan semua kelas ya. Jadi 149,5 dikurang 139,5 sama dengan 10. Oke, dapat ini dulu yang dalam kurung dulu dikerjain terus baru dikalikan ke 10. Jelek banget, maaf. Dikalikan ke 10 baru nanti ditambahin sama yang depan. Beberapa dari kalian pas praktikum ngerjainnya ada yang ditambah dulu, makanya kenapa hasilnya tidak sesuai. Nah, jangan lupa setelah udah dapet nih, ini kan jumlah modusnya udah dapet nih. Nah, tinggal kalian bikin kesimpulan. Maka modus dari nih, maka modus dari upah mingguan karyawan di perusahaan ABC pada tahun 2020 dalam ribuan rupiah adalah 164,884 ribu rupiah.
Nah, buat yang A dulu nih teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Bebas mau ngetik atau nanya on mic juga nggak apa-apa. Oke, iya kalau nggak ada yang tanyain boleh react ya, biar kita sama-sama tahu. Razi, thank you. Oke, Kang, aman. Kang, Siapa tuh? hari-hari Kang. Iya, silakan Heri. Kenapa Heri? Izin konfirmasi aja itu tadi soal yang kalau D1 D2-nya itu lebih gede gitu kan tadi katanya bukan minus itu gimana Kang maksudnya? Maksudnya gini, misalkan ini nih, misalkan kelas modusnya anggaplah kita 12 aja ya kelas modusnya nih. Nah, terus D2 itu kan selisih antara kelas modus dengan kelas di atasnya kan. Hmm. Lah, kebalik. Kalau kayak gini mah sama ya, lebih kecil gimana? Oh, ini nih kelas modusnya nih. Kelas modusnya ini kelas 11 lah, kelas 2. Sorry, sorry berantakan banget nih penulisannya. Kita anggap yang 11 ini kelas modus ya, Heri ya. Ya. Nah, terus D2 itu selisih dengan kelas atasnya. Kelas atasnya kan 18. Bukan berarti nanti selisihnya itu tulisannya -7. Bukan begitu. Jadi tetap 7 hitungannya. Nanti gak maksudnya? Oh ya ngerti ngerti. Aman ya? Aman aman. Oh iya gitu. Oke, thank you Heri pertanyaannya. Makasih juga Kang. Oke, ada lagi yang mau nanya buat ini? Tapi sebenarnya jarang sih kelas modus itu minus. Soalnya kenapa? Soalnya kan kelas modus ini frekuensi terbanyak kan. Jadi even ke atas ataupun ke bawah dia pasti bakal positif. Dia aman aja. Aman ya, kita lanjut ke nomor B ya. Oke, kita lanjut. Jika 40 karyawan yang memperoleh upah tertinggi adalah karyawan yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun, tentukan upah minimumnya. Waduh, ada yang ngerti gak nih maksud soal ini nih? Mungkin kalau yang mau berhipotesis boleh, kalau mau jawab, mau ngechat kek, mau apa terserah nggak apa-apa. Ini soalnya permainan kata-kata sebenarnya nih, cukup menjebak. Siapa ya? Coba deh. Dari tadi cowok terus. Ini BTW no pressure ya. Kalau emang kalian salah nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. Persentil 40 Kang, ada yang DM. Kita simpen dulu jawabannya. Kita cari jawaban lain mungkin. Kita di sini ada Clarissa Humaira. Halo Clarissa, bolehkah kamu berbicara dengan saya? Gak mikirnya kayak persentil 40 deh, Kang. Persentil 40 ya. Oke, teman-teman yang lainnya yang setuju persentil 40 boleh dong reaction dong. BTW thank you Clarissa udah jawab ya. Waduh, nggak ada yang reaction nih. Pada nggak setuju apa gimana nih? Satu. Oh, ada juga yang komen persentil 60 nih. Jadi gimana nih teman-teman? 60 atau 40 nih? TW, TW, BTW, thank you yang udah jawab ya di komen sama di ini juga. Nggak apa-apa kalau kalian salah juga. Oke, langsung kita jawab aja ya. Jadi, ini jawabannya persentil 60 ya, teman-teman. Kenapa persentil 60? Kalian perhatiin pertanyaannya. Jika 40% karyawan yang memperoleh upah tertinggi nih. Upah tertinggi. Ya, wait, wait. Baterai aku low, bentar-bentar. Nunggu casan dulu. Oke, jadi di sini jika 40% karyawan yang memperoleh upah tertinggi adalah karyawan yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun, tentukan upah minimumnya. Nah, even ada kata minimum di sini, bukan berarti kita pakai 40% ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa yang tadi udah jawab, it's okay. Aku juga kemarin pas ngerjain ini tuh beberapa kali salah. Jadi upah tertinggi. Jadi ketika ada 100 data, jangan 100 deh kebanyakan. Ada 10 data, 40% karyawan yang memperoleh upah tertinggi itu kan berarti bukan 1 sampai 4 kan. Tapi 6 sampai 10 kan. 6, 7, 8, 9, 10 tuh. Enggak 6 berarti 7, 8, 9, 10. Nah, itu berarti 40% dengan upah tertinggi, teman-teman. Nah, terus kalau ditanya di sini, kita udah dapat nih sampelnya itu berarti 40%, jadi dari 7, 8, 9, 10. Nah, terus ditanya tentukan upah minimumnya. Nah, berarti dari 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10 itu yang paling kecil yang mana? Oh, yang 7 berarti. Nah, itu contoh aja ya. Jadi di sini kita pakai persentil 60. Jadi yang paling kecil dari yang paling gede gitu loh, teman-teman. Bingung gak sih aku ngejelasin kayak gini? Aman nggak teman-teman? Atau ada yang mau nanya dulu? Aku takutnya kalian nggak masuk nih yang aku masukin. Nggak masuk yang aku jelasin. Aman nggak teman-teman? Oke, aman ya, semoga ya.
Oke, jadi kita di sini kerjain dulu aja deh. Ntar kalau ada yang pertanyaan boleh bertanya. Jadi 40% karyawan yang memperoleh upah tertinggi adalah karyawan yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Itu kan upah minimumnya. Maka kita menggunakan persentil 60. Sini ada coret-coretannya. Oke, persentil 60. Persentil 60 ini rumusnya mirip kayak rumus median, rumus desil, rumus lain-lain lah. Pokoknya bedanya cuma di pembagi ininya nih. Jadi di sini persentil 60 rumusnya itu LP60 atau kelas bawah data ke 60, batas kelas bawah, bukan batas, tepi kelas bawah kelas ke 60 ditambah 60 per 100 kali 60 sama dengan, ini buat nyari letaknya dulu nih. Letaknya itu 60 per 100 kali 60 sama dengan 36. Berarti dia ada di data ke 36. Data ke 36 tuh ada di kelas kemana? Ada di kelas yang ini. Karena kita hitung nih, 9 tambah 11 itu baru 20. Udah nyampe data 36 belum? Belum. Oke, kita lanjut. Nambah ke kelas berikutnya. 20 tambah 18. 38. Udah nyampe data 36? Udah. Berarti di kelas ini ada modus. Ada persentil 60-nya. Kalau kita dapat P60-nya itu letaknya ada di 36. Nextnya, kenapa sih kita harus nyari letaknya dulu? Karena kita supaya nentuin nih, buat nih batas bawahnya sama buat kelas intervalnya sebenarnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita cari, bukan batas bawah, sorry, salah mulu. Tepi bawah. Tepi bawahnya itu berarti di kelas ke ini 159,5. Karena tepi bawahnya itu ada di kelas ketiga. Oke, tulis 159,5 ditambah 60 per 100 kali N itu letaknya tadi 36 dikurang FK. FK nih frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Jadi karena tadi kita udah dapat kelas ketiga itu ternyata kelas persentil 60, kita tambah ini frekuensi-frekuensi sebelum kelas ini. Sini ada 9 sama 11. Itu berarti totalnya 20. Terus 18 ini apa? 18 ini frekuensi kelas modus astagfirullahaladzim. Frekuensi kelas dari persentil 60 itu. Berarti frekuensi dari kelas ketiga. Itu ada 18. Terus dikali kelas interval. Nah, kelas interval tadi sama-sama kita udah ketahuin jumlahnya 10. Maka sama aja ngerjainnya. 36 kurang 20 berarti 16 dibagi 18 kali 10 ditambah 159,5. Dapat hasilnya seperti ini. Kalau udah dapet jangan lupa di kesimpulan. Jadi upah minimum 40% karyawan dengan upah tertinggi adalah 168,390 ribu ya. Jangan lupa kalian tulis di sini ribu. Kenapa? Karena di sini ada dalam ribuan rupiah. Nah, itu harus ditulis juga. Gimana teman-teman buat soal nomor 2? Nomor yang B nih. Aman nggak teman-teman? Kalau ada yang bingung tanya aja. Bang, maaf, boleh nanya nggak? Silakan, boleh banget. Kenapa pakai? Tadi masih agak kurang paham kenapa harus pakai yang persentil 60. Oke. Ntar ya aku kasih contohnya nih. Tapi maaf kalau contohnya gambarnya berantakan ya. Aku gambar aja nih. Ini suatu garis. Ini data 1 sampai 100. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kotak banget kayak Roblox. Kelihatan nggak Hari gambarnya? Tadi yang nanya Fakih ya? Kelihatan nggak Fakih gambarnya? Kelihatan, Kang? Oke, maaf ya kalau gambarnya jelek. Nah, yang ditanya tadi 40% kan? Tapi 40% itu 40% tertinggi. Nah, ini dari yang terendah nih. Ini yang tinggi. 1 ini terendah, 100 tertinggi. Ketika ditanya 40% tertinggi. Berarti kita ngitungnya dari mana? Dari sini dong. Anggaplah dari sini. Ya kan? Aman nggak, Ri? Emang nggak, Ki? Aman. Sampai sini aman dulu ya. Ini kan di sini ada di sini datanya. Nah, ini 40% tertinggi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. 40. Nah, di sini ada 100. Nah, berarti 40% tertinggi itu rentangnya dari sini. Kalau 40% terendah, rentangnya dari sini. Aman, oke? Aman. Nah, terus ketika di soalnya nih ditanya, astagfirullah, tentukan upah minimumnya. Nah, berarti jawabannya itu upah minimum dari kelas tertinggi, ya kan? Berarti ada di sini. Coba, kalau ditanyanya itu, sorry, dia belum nyampe situ deh. Berarti kan tadi dari sini nih upah minimumnya. Nah, terus cara tahu nilai ini gimana? Ya tinggal hitung dari sini ke sini tuh berapa. Ini berarti ada data ke berapa nih dari yang paling kecil ke paling gede. Berarti dari sini ke sini itu nanti hasilnya 60. Kayak gitu, Fakih. Masih kurang jelas? Apa masih butuh? Apa udah cukup menurut kamu?
Cukup, Kang. Oke, Oke. udah. Thank you, Fakih. Ini Kasih. penjelasan simple Ya, ya. Kang. Aman. Nah, coba aku mau nanya ke Fakih, biar memastikan nih, kamu udah paham betul apa belum. Kalau pertanyaannya, nilai maksimum dari 40% terendah, itu berarti yang mana, Fakih? Nggak apa-apa, jawab aja. Mau di chat juga nggak apa-apa, atau siapapun kalau mau bantu jawab. Nilai maksimum dari 40% terendah. Berarti makanya persentil berapa? 40. Nah, benar. Jangan takut jawab lah. Benar kok itu. Jadi kan terendahnya di sini nih. Nah, terus nilai maksimumnya nggak mungkin di sini. Ini kecil banget nilai minimum ini. Berarti nilai maksimumnya ada di sini. Berarti ada di 40% tadi. Astagfirullahaladzim tulisannya. Makasih ya Fakih udah jawab dan nanya. Udah beneran ngerti kan? Oke, Kang. Oke, thank you. BTW thank you juga yang udah jawab di komen. Keren banget, udah paham berarti. Nih, buat sampai sini dulu. Ada lagi yang mau nanya teman-teman sampai nomor B nih. Kalau nggak ada boleh reaction. Reaction apapun. Ada love satu, Kang, ada aku jempol mau satu. nanya. Silakan, siapa nih? Clarissa ya? Dipanggil Clarissa apa Humaira? Oh, Clarissa. Oke, Clarissa silakan. Tadi kan 40% upah tertinggi, terus ditanya upah minimumnya. Berarti kalau misalkan dia ditanyanya upah maksimumnya, berarti persentil 100 ya? Benar, asik udah ngerti. Benar Clarissa kayak gitu ya. Oke, Kang. Oke, Kasih. thank you Clarissa pertanyaannya. Nah, oh iya, clue sedikit itu banyak ya soal-soal kayak gitu yang mengecoh. Jadi kalian harus benar-benar paham buat analisis soal. Sekali lagi minta reactionnya kalau udah aman atau kalau ada yang mau nanya silakan langsung on mic aja. Atau chat kalau emang malu buat nanya nggak apa-apa. Chat PC juga nggak apa-apa. Reactionnya udah ada 3. Cuma 3 yang aman nih. 4, 5, 6. Wah, ada reaction otot. Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya teman-teman. Ada berapa karyawan yang mendapat upah kurang dari 165.000 setiap minggunya? Nah, soal ini sebenarnya yang agak susah nih. Kemarin ada beberapa teman yang nanyain. Oh iya, sebelum itu BTW ini coret-coretannya punya Kak Nimesha ya. Jadi thanks to her karena udah bikin coret-coretan selengkap ini. Nextnya, balik lagi. Ada berapa karyawan yang mendapat upah kurang dari 165.000 setiap minggunya? Ini pertanyaannya agak susah, jadi kita bahas pelan-pelan. Nah, ini ada coret-coretan ya? Sentil 60 nih. Tadi, oke. Nah, kurang dari 165.000. Biasanya kita itu tahu letaknya. Kita tahu letaknya, tapi kita nyari buat nilainya. Maksudnya letak sama nilai itu gimana? Kayak gini. Kayak yang modus dulu deh. Yang persentil dulu deh. Letaknya itu yang mana? Nah, letaknya itu sesimpel ini. 60 per 100 kali 60 sama dengan 36. Tapi cari nilainya gimana? Nah, cari nilainya pakai rumus yang panjang ini. Nah, ini buat yang nomor C sama. Tapi yang kita ketahui itu nilainya. Yang kita cari letaknya. Ya, kita pakai berarti eh, basic matematika dong. Kita tuker-tuker. Istilahnya kayak gitulah gampangnya. Jadi buat nyari ini kita harus tahu dulu N-nya berapa. N-nya tadi ada 60. Maka ini 60 yang di atas ini tadi kita bisa ganti X ceritanya. X per 100 kali 60 dikurang FK dikurang ini sama dengan P60-nya berapa tadi? 165%. 165.000. Ini bukan P60 ya BTW. Ini contoh aja. 165.000. Astagfirullahaladzim tulisannya. Ah, males nulis. Ini aja. Oke. Ini persis yang tadi aku mau gambarin. Jadi sini kita udah tahu nilainya ini 165.000. Terus kita belum tahu ininya nih. Belum tahu ininya. X-nya. Kita belum tahu X-nya. Gimana cara kita tahu X-nya? Ya kita cari sama-sama. Terus kalau belum tahu X-nya kok kita bisa tahu ininya ada di 159,5. Nah, karena yang kita cari itu 165.000. Ketika kita lihat sini 165.000 itu ada di kelas mana? Oh, di kelas ketiga. Berarti rumus yang tepi bawahnya itu yang di sini. Tepi bawah kelas ketiga itu 159,5. Sama kan? Sama kayak ini. Oke. Next-nya berarti frekuensi sebelum kelasnya atau FK-nya nih atau
frekuensi kelasnya kita juga udah tahu ada 20 sama 18. Tinggal dikali 10. 10 kelas intervalnya juga kita udah tahu berarti. Terus, nah ini kenapa tiba-tiba jadi 3/5 X nih Kak? Li. Nah, itu sebenarnya tinggal dibalik-balik aja ya. X kali 60, X per 100 kali 60 itu sebenarnya sama aja kayak 60 per 100 dikali X. Nah, ini sebenarnya tinggal dibalik. Jadinya ini 60 per 100 disederhanain. Jadinya 3/5 X. Ya udah 3/5 X kita udah tahu, tinggal kita otak-atik di sini. Basic matematika kalian diperlukan di sini. Pertama apa yang bisa kita pindahin gitu, pindah ruas lah istilahnya. Walaupun nggak boleh sebenarnya dalam matematika ya. Pindah ruas. Oh, yang ini nih. Yang penjumlahan penambahan dulu deh, simple soalnya. Oke, di sini nilainya positif. Pindah ke samping sini jadinya negatif. 165 kurang 159,5 sama dengan 3/5 X min 20 bagi 18 kali 10. Oke. Terus aduh, sakit lagi. Nah, terus apa lagi nih yang bisa dipindahin? Oh, 18-nya nih. Bagi 18 nggak enak. 18-nya kita pindahin ke atas. Ini setelah udah dikurangin hasilnya, dikali 18. 18-nya jadi perkalian kan kalau dipindah ruas. Oke. Apalagi yang bisa dipindahin? Oh, 10 nih. Karena misah sama yang ini kan 3/5 X-nya. Oke, 10 pindahin. Jadi dibagi 10. Aku takut kecepatan sih. Ada yang nggak paham nggak teman-teman sampai sini? Aku takut kecepatan banget yang ini soalnya. Sampai sini dulu. Kalau teman-teman ngerasa kecepatan bisa chat aja ya. Atau langsung on mic juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu. Jadi, balik lagi, tadi dari sini, apa nih yang bisa dipindahin? Oke, pembagian bisa dipindahin. Berpindahin, jadi perkalian. Perkalian bisa dipindahin, pindahin, jadi pembagian. Jadi 5,5 kali 18 dibagi 10 sama dengan 3/5 X min 20. Nah, ini bisa dihitung kan, udah nggak ada variabel X-nya nih yang ini. Ini bisa dihitung, tinggal kita hitung. Jadi 9,9 hasilnya. Nah, terus dari sini apa lagi yang bisa dipindahin? Oh, 20. Ya udah 20-nya kan di sininya min 20 nih. Kita pindah ruasin ke sini jadinya plus 20. Maka 9,9 plus 20 sama dengan 3/5 X. Nah, kalau udah kayak gini, nyari X-nya gampang. 5 pindah, ini bisa dipindahin. 5 pindah ke sini jadi kali. 3 pindah ke sini jadi bagi. Jadi 29 kali 5 dibagi 3 sama dengan X. Maka X-nya sama dengan 49,83. Nah, apakah ini sudah selesai? Jawabannya belum, teman-teman. Karena ingat tadi apa? Kita pakai rumus di sini, kita pakai pendekatan persentil. Jadi di sini tuh X-nya 49,83. Nah, 49,83 itu belum finish karena kita itu cuma baru dapat letaknya. Letaknya itu kan dalam bentuk persenan. Kalau persenan berarti harus kita apa? Harus kita kali lagi sama ininya, sama N-nya supaya kita tahu. Jadi data yang ini tuh maksudnya X sama dengan 49,83 astagfirullahaladzim persen. Nah, buat nyari jumlah datanya frekuensinya ada berapa, itu tinggal dikali lagi sama 60. 49,83 dibagi 100 kali 60 sama dengan 29,898. Nggak mungkin kan ada orang 29,898, hasilnya jadi 29 orang. Mungkin ini salah perhitungan ya, harusnya 28,898 gitu seingat aku. Nah, terus tinggal kita cari, jadi ada 29 orang yang mendapat upah kurang dari 165.000 tiap minggu. Ini agak susah, jadi kalau emang kalian mau tanya, tanya aja. Silakan kalau ada yang mau tanya soal jawaban ini. Boleh nanya Bang, Boleh banget, silakan. kalau ini emang di jawaban ini aja pakai pendekatan persentil atau emang ngerjainnya harus pakai pendekatan persentil terus Bang? Enggak, teman-teman. Jadi, thank you BTW Daniel pertanyaannya. Jadi, kalian bisa pakai pendekatan apa aja yang rumusnya itu bisa kalian gunakan. Kalian bisa pakai pendekatan median. Kalau pendekatan median gimana berarti? X per 2 dikali N. Tinggal sesimpel itu. Tapi, di sini aku pakai persentil. Kenapa? Supaya lebih gampang. Lebih gampang kenapa? Karena ini datanya ini kan 60 ya. Bisa dihapus sih? Oh, yang bisa. Oke. Datanya 60. Jadi aku cuma biar aku gampang nyarinya, aku cuma pengen tahu nih persentilnya. Oh, 40% ntar jawabannya. 40% dari 60 berapa berarti? Oh, tinggal dikali. Kayak gitu. Kalian bisa pakai desil juga. Oh, desil 4 dari 60 berapa? Oh, tinggal dikali. Kayak gitu. Jadi bisa pakai pendekatan apa aja. But I preferly pakai persentil. Kayak gitu. Daniel. Aman nggak Daniel? Aman Kang. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ini agak susah soalnya, jujur. Yang mau nanya tanya aja. Kalau mau tanyanya PC juga nggak apa-apa, PC aja di Zoom. Bye. Bye.
Ntar ini dibagiin ke ini gak? Iya. Dibagiin kan? Oke, ntar kalian bisa belajarin ulang karena ini nanti dikirim ke kalian ya. Kalau aman boleh react, teman-teman bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang mau ketawa, ada yang mau keluarga lagi. Oke, thank you ya teman-teman. Semoga aman ya. Kalau emang nanti di akhir session kalian baru sadar ada pertanyaan, tadi kenapa segini? Oke, itu boleh ditanya lagi ya teman-teman. Kita lanjut dulu buat sekarang. Thank you BTW tadi Daniel udah nanya. Nah, ini gampang. Gambarkan kurva, histogram, dan poligonnya. Karena aku gambar jelek ya, jadi kita pakai ini aja nih foto nih. Nah, sesimpel ini. Jangan lupa histogram sama poligon ya kalian bisa lihat lagi lah modul kalian histogram itu yang mana, poligon yang mana. Terus kenapa ini pakai 139,5 padahal di tabelnya itu datanya pakai 140 karena kita ini mau bikin datanya nempel-nempel nih. Makanya kita makainya tepi bawah, tepi atas kayak gitu-gitu. Terus ini kenapa titiknya di tengah? Kenapa nggak di sininya? Karena ini kita data kelompok, jadi harus pakai nilai tengah. Yang kayak gitu-gitu lah. Buat bikin kurva, harusnya kalian mah udah aman ya. Boleh reaction lagi teman-teman kalau aman atau masih bingung? Silahkan. Eh, reaction kalau aman. Reaction kalau aman. Kalau mau nanya masih bingung, boleh tanya aja. Ada yang mau tengkorak, guys? Mau nanya Bang, Silahkan, Nil. kalau sejauh ini Bang soalnya ada yang kayak dari kurva terus disuruh bikin distribusi frekuensinya nggak Bang? Itu bisa, disuruh bikin kayak gitu bisa kok. Ngerti cara bacanya gak, Nil? Ngerti sih. Berarti itu nanti kalau misalnya mau buat tinggal dikurang sama ditambah 0,5 gitu kan? Tinggal, iya benar. Itu kalau kurvanya begini ya. Soalnya kan ada juga kurva yang kayak gini. Sorry aku gambar jelek. Kurvanya kepisah gini. Set, set, set. Terus ada ininya dulu dikit. Set, set, set. Nah, kalau, waduh, nggak rata nih. Nah, kalau kayak gini, itu berarti nggak usah ditambah atau dikurang 0,5 dan semacamnya lagi. Tapi kalau kayak gini, baru kalian tinggal ini aja. Tambah 0,5, kurang 0,5, kayak gitu-gitu aja. Aman, Nil? Aman sih Bang. Tapi pernah ada soal kayak gitu Bang? Apa nggak usah disiapin gitu? Disiapin lah, masa. Kita prepare for the worst aja lah. Oke Bang. Aman, oke, Thank you thank Bang. you. Aman, Nil, thank you udah nanya ya. Ayo buat teman-teman yang masih kurang paham cara bacanya, sebenarnya itu agak agak jarang sih Nil dikasih soal kayak gitu. Kenapa? Karena di sini lihat, set set set, misalkan dikasih kurvanya begini, kita nggak tahu nih. Di sini kan ada angka nih x. Kita nggak tahu x ini berapa karena cuma rentang mereka tuh cuma 5, 10, 15, 20, 25, 30 kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak tahu x sesungguhnya frekuensi dari ini tuh berapa. Jadi agak jarang tapi pasti ada kok. Bukan pasti ada, tapi mungkin ada. Probabilitas itu ada. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Thank you yang udah nanya. Thank you juga yang udah berusaha jawab. Nggak apa-apa banget. Salah benar ya nggak ada yang salah sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu nih. Nomor 3. Berikut ini adalah rata-rata harga beras bulanan tipe Pandan Wangi per liter dalam rupiah selama tahun 2021. Oke, diketahui sini ada 12 data, berarti kita bisa asumsikan ini tuh per bulan ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pertama, berapakah rata-rata tingkat kenaikan harga beras bulanan rata-rata selama tahun 2021? Nah, ini yang agak susah karena sebenarnya jarang keluar, tapi kalian boleh pelajarin. Ini pakai minor ya, pakai gaya minor. Jadi kalian udah dapet rata-ratanya, dimasukin lagi rata-ratanya ke sini. Yang pertama ini dulu nih, stepnya dari sini, sorry. Kalian cari dulu kenaikannya, kenaikan tiap bulannya berapa. Dari Februari, kan 100 ini kita nggak punya data tahun 2020-nya kan, data bulan sebelumnya, makanya nggak usah dimasukin. Kita tahu dari sini ke sini cara naik kenaikannya. Oh, dapat 102. Dari sini ke sini cari kenaikannya dapat 101. Dari sini ke sini cari kenaikannya dapat 101,33. Kayak gitu seterusnya sampai bawah sini. Dari sini ke sini naikannya berapa? Oh, dapat 102, something. Tinggal dimasukin nantinya ke rumus GM ini. Jadi dari X1 yang pertama 102, something dikali, terus yang berikutnya 101, something dikali berikutnya terus-terusin. Udah diakarin akar N. Itu dikali dulu semuanya, baru diakarin sama akar N. N-nya berapa? 12 tadi. Dapat hasilnya teman-teman segini. Nah, terus karena ditanyanya berapa rata-rata tingkat kenaikan. Karena yang ditanya kenaikan, berarti
Ya ini kan sebenarnya bukan kenaikan, ini cuma ininya aja, apa namanya, apa ya, angkanya aja lah istilahnya, aku lupa nyebutnya apa. Nah, maka kalau nyari kenaikannya ini harus dikurang 100. Tandanya apa? Berarti yang ini tuh 1%, 1,45, 1,456, nggak gitu sih bacanya. 1,456% lah kenaikannya dari data-data bulan sebelumnya, ini rata-ratanya. Ini agak susah sih. Dan lupa bikin kesimpulan. Jadi rata-rata itu kenaikan harga beras bulan rata-rata selama tahun 2021 adalah 1,456%. Buat yang ini aman teman-teman? Atau ada yang malah bingung cara nyari ininya, kenaikannya? Kalau ada yang bingung boleh chat PC aja ya. Kalau yang masih bingung. Kalau aman boleh react, teman-teman. Sorry Bang, tadi kelewat. Jadi yang Ya, pertama tuh nyari rata-rata dulu Bang. bukan. Kan rata-ratanya udah ada nih di data. Nah, Oh, oke. nah kita nyari kenaikannya karena di sini pertanyaannya berapa rata-rata tingkat kenaikan. Kayak gitu Nil. Jadi yang pertama kita nyari kenaikannya dulu. Kenaikannya gimana? Oke, aku kasih tahu lagi. Jadi di sini data ini dibagi data ini dikali 100. Wait, aku coba hitung bener apa enggak. 7.400 dibagi 7.250 kali 100. Oke, bener ya. Jadi bener kayak gitu caranya. Data ini dibagi data ini dikali 100 buat narik kenaikan. Kayak gitu Nil. Oh, dibagi data itu sendiri Bang. Enggak, sorry. Data ini, data Februari ini. Kan kita mau lihat kenaikan dari Januari Februari. Makanya kita data atasnya itu yang pembilangnya data Februari, pembagiannya data Januari dikali 100 buat ngeliat persentasenya. Kayak gitu Oh, Nil. oke. Thank you Bang. Aman. Aman. Nah, itu tinggal kalian lakuin berulang kali. Ini agak panjang ya, makanya agak males. Lakuin berulang kali. Ini dibagi ini dikali 100, ini dibagi ini kali 100. Baru nanti kalian masukin ke rumus yang GM minor ini. Minor min namanya. Ada lagi yang mau nanya, teman-teman? Buat soal yang ini? 3A. Eh Pria Taraka, aman gak Pria Taraka? Apa kamu bingung? Aman. Aman. Oke, thank you Bras. Thank you Pria. Sorry. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya kalau gitu ya. Yang 3B. Berapa rata-rata dari harga beras bulanan rata-rata selama tahun 2021? Nah, ini bacanya agak susah ya. Rata-rata. Jadi intinya berapa harga rata-rata dari harga beras yang ada di data ini? Ya kalau harga rata-rata simple ya, tinggal sigma data, jumlah data dibagi N. 94.400 dibagi 12. Hasilnya segini. Itu gampang lah ya, cuma rata-rata doang. Jadi rata-rata harga beras bulanan selama tahun 2021 adalah 7.866,67. Aku asumsikan aman ya kalau ini, kita lanjut dulu ke C kalau gitu. Berapakah harga beras bulanan rata-rata terendah dari 25 beras yang memiliki harga yang mahal? Nah, ini gimana? Ini mirip kayak yang tadi pertanyaannya nih. Ada yang mau coba jawab di chat nggak apa-apa, PC aja kalau itu. Atau ada yang mau berani buat on mic jawab? Kalau kayak gini berarti kita nyarinya kayak gimana? Izin Kang mau nyoba Kang. Siapa? Boleh, silakan. Aska. Ya, jadi dibacanya dari belakang dulu kan 25% beras yang memiliki harga yang mahal. Berarti kan 25% terbesar. Apa 25 yang terbesar. Nah, berarti yang terendahnya berarti pakai P75% dulu. 75 ya Kang? Kita lihat jawabannya. Ya, bener ya. Thank you Aska, Ya, BTW udah jawab. ya terima kasih Kang. Oke, Alhamdulillah udah pada ngerti berarti. Persentil 75, bener ya. Karena ini 25% teratas, tapi dia yang paling rendahnya. Berarti ada di 25% teratas, 75. Oke, tinggal masukin rumus persentil aja. Tinggal 75 per 100 kali 13. Nah, kenapa ini nggak pakai yang LMO dan lain-lain? Sorry, LMO. LP75, terus habis itu kurang frekuensi sebelumnya, karena ini data tunggal, teman-teman. Datanya cuma ada segini dan bukan data kelompok. Jadi kalian tinggal nyari letaknya. Letaknya ada di 9,75, berarti ada di data ke-10. Nah, kalau ini bulutinnya matematis ya, teman-teman. Kalau nanti hasilnya 9,1, ya berarti bulutinnya ke-9, jangan ke-10. Kayak gitu. Maka data ke-10 adalah 8.000, kita lihat. Oh, nggak bisa lihat dari sini, ding. Kita harus di array dulu. Duh, ngeraynya lama lagi. Urutan 7.250, 1. Urutan kedua, 7.400, 2. Urutan ketiga, oh ini udah ke array, ding. Enggak, ding, belum. 2. Urutan ketiga 7.500. Urutan ketiga, sorry. Urutan keempat 7.600.
Urutan kelima 7.750, urutan ke-6 7.800, urutan ke-7 8.000, 8.100, 8.100, 8.000 itu ada 2, berarti 7 sama 8. 9 itu 8.100, 10 itu 8.200. Jawaban 8.200. Nah, ini salah nih. Karena nggak di-array. Harusnya di-array dulu ya, teman-teman. Oke, sampai sini aman, teman-teman? Kalau aman boleh react, kalau nggak aman boleh tanya aja langsung. Jangan lupa di-array dulu ya. Halo, Una. Aku mau nanya, boleh nggak? Silakan. Tadi aku baru masuk, terus aku bingung deh, itu kenapa pakai persentil 75%? Yang ditanyain rata-rata terendah dari 25% beras yang memiliki harga mahal. Oke, kita balik lagi ke sini. Thank you ya, Una, udah nanya. Ya, makasih, Kang. Jadi kayak gini. Ini ada, anggaplah garis ya. Emang garis ya. Ada garis. Ini anggaplah ini ada data di sini 1 sampai 100. Ketika kita ditanya, coba data ini udah diurutin ya ceritanya 1 sampai 100 ini udah diurutin dari terkecil ada di 1, terbesar ada di 100. Coba sebutin 40% tertinggi. Nah, kalau ditanya 40% tertinggi, berarti kan dari sini kan ya Una ya, bukan dari bawah. Jadi kita ngitungnya dari sini 40% tertinggi, berarti terus berikutnya 39% tertinggi, 38 dan seterusnya. Berarti data 40% tertinggi ada di sini. Kita sampai situ dulu, terus kita dilihat lagi soalnya, ternyata titik terendah dari 40% tertinggi, minimum dari 40% tertinggi. Oh, minimumnya di mana? Nggak mungkin di sini, ini maksimumnya dari yang kotak kecil ini. Di kotak kecil ini udah punya dunia baru nih. Maksimumnya ada di sini, minimumnya ada di sini. Berarti ketika ditanya minimum dari yang tertinggi, ada di sini. Ada di 40% tertinggi, berarti kalau mau tahu ininya berapa, tinggal dari sini. 1 sampai sini tuh ada berapa? Oh, ternyata ada 60, karena 100 kurang 40% gitu. Ini misalkan contohnya 40 ya. Aman nggak, Una? Buat Aman, penggambaran aman, ini. aman. Ngerti, ngerti, ngerti. Makasih, Kang. Oke, thank you, Una. Iya. Nah, ini sekali lagi berarti, jadi kalau 25% tertinggi, ini 20, aku hapus deh. Set. Uh, uh, uh. Kita coba lagi. Nah, misalkan 25% tertinggi. 25% tertinggi. Ada bagi dua nih, ini 25% terendah, ini 25% tertinggi. Berarti yang ini tertinggi ditanya minimumnya, minimum dari yang tertinggi. Oh, berarti ada di sini. Ya tinggal data ini dikurang gimana? Bukan gitu. Hitung dari sini sampai sini. Jadi dari 1 sampai ke 25% tertinggi ini tuh berapa data. Kayak gitu ya teman-teman ya. Buat yang masih bingung. Thank you buat yang udah nanya. Ada yang masih bingung lagi? Tadi buat yang ini persentil 75 nih. Kalau aman aku mau lihat reactionnya dong. 1. Wah, reactionnya no smoking. Skeleton, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mobil polisi. Cepot. Oke, thank you ya teman-teman. Thank you banget. Oke, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Jadi soal nomor 3 udah tuntas. Dah, dari 3 ke 6 kumaha ya. Ada 4 gak? 7. Oh, ini 4 dulu deh. Oh, karena 4 gampang kayaknya. Jadi cuma gini dong. Nah, ingat kalau baca soal agak banyak gini, kalian lihat dulu pertanyaannya. Berapa rata-rata gaji bulanan yang harus disiapkan oleh pemilik minimarket untuk 11 karyawannya? Nah, kalau udah tahu kayak gitu, kalian nggak bisa nyari data satu-satu, baru baca dari awal. So, minimarket mempunyai karyawan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing mendapatkan gaji bulanan untuk 5 karyawan. Di mana masing-masing mendapatkan gaji bulanan. Untuk 5 karyawan yang melayani konsumen toko, itu gajinya 5,250. Untuk 2 karyawan penjaga gudang 4,750. Untuk 2 karyawan pengirim pesanan ke rumah konsumen itu 4,5 dan 4 juta. Untuk 2 penjaga keamanan toko berapa rata-rata gaji bulanan yang harus disiapkan oleh pemilik minimarket? Oh ya, ini tinggal dirata-ratain aja sebenarnya ya. Jadi harusnya tuh nggak pakai yang ini ya, harusnya pakai yang cara ini sebenarnya tapi sama aja. Harusnya pakai yang sigma, astagfirullahaladzim, sigma x, sigma x dikali n, astagfirullahaladzim dibagi n. Maksudnya apa? Astagfirullahaladzim. Sigma x 1 kali n 1
Terus habis itu sigma X2 kali N2 dan seterusnya sampai N. Ini kayak rata-rata tertimbang gitu kalau nggak salah namanya. Jadi kalian cara nyarinya, kalian ini dulu. Pertama ada 5,5250 dikali 5 dulu. Terus itu ditambahin sama 2 dikali 4,750. Terus itu lagi, udah ditambahin dua-duanya, ditambahin lagi ke 2 dikali 45. Sorry, berarti 45 tambah 400, karena ini 2, ini gajinya beda. Nah, kayak gitu doang. Baru nanti dibagi N. Gimana teman-teman? Aman atau bingung nih teman-teman? Kalau aman boleh reaction, kalau bingung boleh nanya. Lagi stop reaction aneh-aneh lah. Skeleton nih banyak banget. Oke, thank you ya teman-teman. Yang udah reaction berarti udah aman, aku anggap aman. Kita lanjut ke nomor 5 berarti kalau gitu. Baru sadar ada tulisan kuis berhadiah, harusnya ini kuis lagi. Ada kuis guys? Harusnya ada. Harusnya ada. Kumaha dong. Ya udahlah, maaf ya teman-teman berarti gagal dapet kuis. Nah, bohong, ada nanti. Kata Kak Bayu ada. Ini harusnya kuis lagi. Oke, nomor 4 udah, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 nggak ada, Bay. Nomor 5 nggak ada. 1. Ya udah langsung ke 6 aja lah ya. Nah, ini. Wah, keren banget kan Nimesa bikinnya sampai kayak gini, keren. Lanjut. Bambang P. Bambang P apa nih? Bambang Purwono, Bambang Pamungkas, banyak lah. Asumsi masing-masing. Bambang P mempunyai saham di 3 perusahaan. Data di bawah menunjukkan nilai harga saham dan jumlah saham yang dimiliki pada tahun 2015 dan 2020. Nah, jadi hitunglah, kita lihat pertanyaan dulu. Hitunglah simple price index untuk tiap harga saham tahun dasarnya 2015. Ya udah, berarti gampang ya. Soalnya simple price index itu berarti kayak gimana? Tinggal PN dibagi PO kali 100. PN-nya kayak gini berarti. Buat saham ATP nih. Saham ATP berarti tinggal 27 dibagi 20 dikali 100. Kali 100 itu bukan kali kuantitas yang ini ya. Tapi emang itu buat ngeliat persenannya. Oh, dapat 135%. Berarti harga ATP di 2015 ke 2020 itu naik 35%. Dan seterusnya. Dibuat saham EKA, saham Heri. Wah, ada ATP, ada EKA, ada Heri. Oke, itu tinggal lakuin lagi. Dapatlah segini. Nah, terus lihat soal kedua. Hitunglah price index menggunakan metode less payers. Oke, jadi kalau metode less payers ini kalian lihat perbedaannya terhadap harga, bukan terhadap quantity. Jadi kuantitinya di sini sama ya, sama-sama Q 0, sama-sama Q di sini. Less payers ini dipakai nanti ketika kalian pakai CPI dan lain-lain, itu kalian pakainya metode less payers. Tapi nanti kalian dibelajarin di mikro kalau itu. Oke, nextnya. Pertama less payers dulu. Sigma PNQO. Sigma ini lambang berarti buat ditambah. Berarti ini nih, kan PN, kita dapat PN di sini. PN dikali Q 0. Nah, maka di situ bikin tabel sendiri nih, PN dikali Q 0. Berarti 27 kali 100, 2.700, 40 kali 250, 10.000, 50 kali 105, 875. Nah, ini totalnya. Sigma total itu sama dengan sigma ya, teman-teman. Nah, cara ngitung sigma ini jangan kalian ini tambahin terus dikaliin, nggak kayak gitu. Jadi kalian kaliin dulu baru tambahin. Dapatlah sigma PNQ 0 ini 21450. Tulis ini, terus kita lihat sigma POQ 0. POQ 0 berarti tinggal ini kali ini. Ini kali ini ditambah ini kali ini, sorry, ditambah ini kali ini. PO kali 0 yang ini. Nah, ini kalian bisa buat ya sebenarnya tabel yang ini buat penambah supaya kalian nggak perlu ngitung tadi ini kali ini berapa. Nggak usah kayak gitu lagi, jadi kalian udah ada angkanya gitu. Dapatlah sigma P0 Q 0 itu yang 19.025 ini. Masukin ke bawahnya 19.025 dikali 100%. Hasilnya 112,75%. Jadi naik 12,75%. Nah, simpulannya jangan lupa ya, nggak boleh naik 35% gitu-gitu doang. Kalau kesimpulan nanti kalian bikin yang ATP. Jadi saham ATP yang dimiliki oleh Bambang P itu harganya naik sebesar 35%. Berikutnya juga saham EKA naik sebesar 11,11%. Less payers gimana? Nah, less payers ini kan yang berubah P-nya kan, bukan Q-nya. Kalian bisa tulisnya jadi harga dari ketiga saham yang dimiliki oleh Pak
Bambang P itu harga sahamnya naik 12,75%. Kayak gitu. Nah, seni sama Pashe, tapi bedanya dia Ki-nya ini pakai tahun dasar Ki N. Tahun dasar Ki yang ini. Ki yang 2020. Nah, tinggal sama aja. Karena kalian tadi udah punya tabelnya. Tinggal lihat PN Kinen, PN Kinen. PN Kn itu berapa sigmanya? PN kali Kn. Dapatlah segini. PN kali Kn dapatlah segini. Tinggal ditambahin nanti dapat 22375. Dibagi apa? Dibagi PO Kinen. Sorry. PO Kn. Kalian lihat lagi. PO di sini dikali Kn. 20 kali 125, 25.000. 2.500, sorry. 45 kali 225, 10.125. Dan seterusnya. Ditambahin, masuklah ke bawah ini sini. Tinggal dikali 100%. Nah, sama berarti. Karena ini yang P-nya juga yang kita lihat perubahannya. Oh iya, sorry. Kalau yang last pair tadi harusnya kesimpulannya. Maka harga ketiga saham dari Bambang P menggunakan metode last payers naik sebesar 12,75% dari tahun 2015 ke 2020. Kayak gitu. Kalau yang pasnya harus ditulis, teman-teman harus tulis menggunakan metode pasenya. Kayak gitu. Nextnya metode Fisher. Fisher ini gampang, tinggal kalian udah cari ini. Sebenarnya Fisher ini gampang tapi panjang gitu. Karena ketika kalian mau nyari Fisher, kalian harus nyari last pairs-nya dulu, harus cari F-nya dulu. Jadi kalian harus ngerjain yang ini dulu, harus nyari yang pasnya dulu. Ini bukan F, harusnya P. Oke, anggaplah P. Tinggal ditulis ini dikali last pairs dikali pas diakarin. Hasilnya dapat segini. Kesimpulan juga jangan lupa. Maka ketiga harga saham yang dimiliki oleh Bambang P naik 14,55% dari tahun 2020 dari tahun 2015 ke 2020 menggunakan metode Fisher. Nah, berikan interpretasi untuk semua indeks yang dibuat. Nah, interpretasi tadi itu yang tadi aku jelasin kesimpulannya. Nah, buat sampai soal ini teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak nih? Ada yang masih kebingungan kah? Cara bikin tabelnya dan lain-lain mungkin. Boleh langsung on mic aja atau chat nggak apa-apa. Chat PC juga nggak apa-apa. Kalau malu. Kalau nggak ada, aku mau minta reactionnya. Reaction apa nih? Jepang ya? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, aman ya teman-teman. Berarti buat soal yang kayak gini aku asumsikan. Thank you yang udah reaction. Makin aneh makin kesini reactionnya. Oke, kita udah jalan berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 soal. Kita istirahat bentar. Kita tanya-tanya dulu beberapa orang kali ya. Ada yang nitip soalnya tadi. Tanyain ini dong, anak didik gua gitu katanya. Bunga Akila yang mana Bunga Akila? Halo Bunga Akila. Halo, kamu nggak ada suaranya. Hehe. Ada yang hehe lagi. Ada suaranya. Ada, oke, thank you. Bunga gimana? So far ngerti gak Bunga? Ngerti. Oke, thank you Bunga. Kita tanya beberapa orang lagi dah. Febrian. Halo Febrian. Halo Febrian, adakah Febrian di sini? Atau itu Zoom orang nih? Tidak ada lagi. Ya, kita cari lagi berarti. Sheryl. Halo Sheryl. Halo. Oke, Sheryl, gimana? Kamu menurut udah cukup paham atau ada yang masih bingung nih dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi? Iya, udah lumayan paham. Oh, lumayan. Berarti ada yang kurang. Bagian mana nih yang kurang nih? Enggak, tadi telat soalnya jadi agak lewat. Ya udah, Gitu. oke. Nanti kalau ada nextnya kalau ada yang mau ditanya tanya aja ya. Iya, Kak, makasih. Oke, thank you Sheryl. Ini tulisan siapa dah jelek banget tulisan lu. Alright, kita lanjut lagi biar nggak ngobrol-ngobrol banget. Next ini soal terakhir berarti ya karena nomor 5 hilang. Soal terakhir. Nih simple nih. True or false. Ini males banget lagi nih orang cuma nulis false. Oke, yang pertama. Base year is 2017. Jawabannya false. Base year is 2016. Ada yang tahu kenapa base year-nya ini 2016? Boleh chat atau boleh langsung on mic aja nyoba jawab nggak apa-apa. Soalnya 1 indeks. sama. Kenapa?
Siapa yang jawab tuh? Karena 100. Siapa Karena yang jawab tuh? 100%. Oke, Harry. Thank you, Fakih. Harry. Bener ya, Harry, karena indeksnya pas 100. Chelsea juga, thank you banget, bener karena indeksnya pas 100. Yang agak PR, nanti ketika ada lagi nih tahun 2022, indeksnya juga 100. Nah, itu agak PR tuh nyari basirnya. Tapi nggak mungkin sih ada soal kayak gitu bikin bingung. Itu bisa juga kayak gitu ya. Jadi 2020 nih, 2022 nih, nanti price indexnya juga 100, itu bukan berarti basernya 2022. Tapi itu berarti angkanya, harga ketika di 2022 sama di 2016 itu sama. Thank you yang udah jawab. Ada Harry sama Chelsea tadi di chat. Thank you banget, benar. Jadi cara nyarinya sesimpel itu ya. Nextnya, from 2017 to 2000 and nggak bisa bahasa Inggris. From 2017 to 2018 there was a 10% inflation. Jadi benar apa enggak? Cara nyarinya gimana? Tinggal kita lihat pakai rumus IHK. IHK itu rumusnya IHK T min IHK T min 1. T ini notasi untuk time, jadi untuk tahun sebenarnya. Untuk time ya. Jadi IHK T dulu. IHK 2017. IHK 2017 tuh sorry, IHK 2018 berarti. Lupa IHK T-1. IHK 2018 dikurang IHK T-1. IHK 2017 ini. Dibagi IHK 2017 dikali 100%. Dapatlah 10%. Terus lihat soalnya. Ternyata benar ada 10%, maka jawabannya true. Oke, kita lanjut dulu ke C sama nih. 2015 ke 2016, 10% inflation. Coba aku nggak mau ngasih lihat jawabannya. Kira-kira true apa false nih teman-teman? Aku belum lihat ke bawah. Boleh di chat, tinggal tulis true atau false. Atau kalau mau jawab langsung, true, nggak apa-apa. Wah, siapa tuh? Tuh, Siapa tuh? Razi kan. Razi. Oke. Kenapa kira-kira true nih, Razi? Razi kan bener? Iya, Kang. Kenapa kira-kira true? Itu kan 2017 ke 2018 naiknya 11 ya. Mm-mm. Terus di pernyataannya bilang, apa sih nggak kebaca inflation ya? Aduh, salah berarti. Nggak. Jadi jawabannya apa menurut kamu? Terus deng. Iya kan kalau naik harganya, iya kayaknya. Coba. Jadinya true apa false nih, Razi? Menurut kamu nggak apa-apa, True salah aja juga deh. nggak apa-apa. True. Iya. Oke, thank you, Razi. Ada yang punya pendapat lain? Thank you, Oh, Razi, itu BTW salah. udah jawab. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang ngechat false. Kenapa nih kira-kira yang jawab false nih? Asik, ada Aza juga false. Kenapa Za? Kira-kira false Za? Boleh on mic dong Za? Nah, kalau 10% dari 90 itu 9 doang. Oke, jadi kalau misalkan inflationnya itu 10%, berarti harusnya yang 2016 nih berapa? Dan 9. Asik, bener ya. Thank you udah jawab Aza, thank you juga udah yang udah jawab di komen nih. Ada Al, ada Sarah. Bener ya, jadi jawabannya false ya. Tapi Razi nggak apa-apa, tadi salah baca ya, kirain 2017 ke 2016 ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Thank you udah jawab juga, keberaniannya boleh banget. Jadi benar Iya kan jawabannya, salah baca tadi kan. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi jawabannya false ya, inflasinya 11,11% kalau misalkan 2016 ke 2015. Sesimpel itu. Aduh, D-nya kelihatan ya. Udahlah, selanjutnya. D-nya apa pertanyaan ini? Price in general were lower in 2020 relative to 2018. Apakah benar? Jawabannya false. True. 2020. Oh iya benar. Karena dari sebelumnya ya. Dari tahun sebelumnya. Jadi kita ngeliat gini nih. Ada caranya. IHK 2020 min 11,45%. Kalau IHK 2018, 10% naik. Gimana sih? 116 min 131. Oh iya, benar. Baru lihat. IHK 116 dikurang 131 itu minus. Kalau yang 2018, 121 kurang 110 itu plus. Jadinya jawabannya true. In general, 2018, ya 2020 lebih kecil daripada 2018. Nah, kalau yang E nih teman-teman, kira-kira apa true apa false nih teman-teman? Boleh komen lagi, kalau ada yang mau jawab juga nggak apa-apa. There was disinflation 2019 dan 2020 or price increase at a slower rate. Apa ada yang ada yang emot jempol?
tanya deh. False, kata Sarah. Why, Sarah? May I know? Soalnya kan harga yang di 2020 itu kan lebih rendah daripada yang di 2019. Berarti itu deflasi bukan disinflation. Kan di situ soalnya tulisannya disinflation or prices increase at a slower rate. Tapi kan dia bukan increase at a slower rate, tapi malah turun gitu. Oke, bener ya Sarah. Thank you banget Sarah udah jawab, udah ngasih penjelasan juga. Thank you Sarah. Thank you juga Amir udah jawab bener nih. Jadi false ya. Karena dia itu deflasi. Bener banget pernyataan dari Sarah tadi. Dia itu deflasi, bukan disinflation. Aku nggak tahu jujur disinflation apa. Tapi di sini kalau base dari soalnya mungkin disinflation ini pengertiannya price increase tapi slower rate gitu. Mungkin cuma 1%, 2% kayak gitu-gitu. Tapi di sini dia itu dalam soal turun 2020 ke 2019. Jadinya harusnya deflasi. Kita lihat bener gak nih? Itu apa sih F ya? Kok true anjir? Wait. Hmm. Terus. Wah, kayaknya enggak dah. Kayaknya ini salah ya. Harusnya benar yang tadi dijelasin sama Sarah. Aku juga setuju sama itu. Harusnya. Nah, thank you Wisnu juga udah memperbaiki teori mikroekonomi aku yang tidak sebagus itu ya. Makro deh ini. Thank you buat Wisnu. Nah, benar ya ini salah nih. Harusnya benar kayak tadi penjelasannya berarti. Jawaban siapa dah ini Kang? Nggak apa-apa. Oke, nextnya yang F. In 2021, in 2000, nggak bisa bahasa Inggris. In 2021, there was a deflation decrease relative to base period. Apakah benar base periodnya tadi 2016? Di sini kita lihat price indexnya 98. Maka benar ya, ada deflasi. Langsung aja 98 kurang 116. Ini harusnya bukan 116 ya, relatif to base year soalnya. Kalau pakai base year harusnya bukan pakai yang 116 tapi pakai yang 100. Karena itu tuh base year-nya 100 di 2016 gitu. Nah, teman-teman gimana? Aman nggak teman-teman buat yang ini nih? Agak mengecoh ya pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang mau nanya dulu nggak teman-teman? Atau ada yang nggak setuju sama jawabannya? Aku agak rancu juga, agak bingung sedikit nih. Kalau aman boleh react. Kalau ada yang punya pendapat lain boleh di komen PC juga nggak apa-apa. Ntar aku yang bacain, nggak aku bacain namanya. Kang mau tanya Kang, Silakan Aska. nanti kalau misalnya waktu UTS ada soal seperti ini, terus kita mau milih ini, nah berarti kan jawab true or false. Kalau Mm-mm. kalau misal kayak praktikum atau soal-soal yang lain itu kan kalau true udah true aja, false dikasih penjelasan kenapa. Berarti kalau di Mm. sini walaupun true tetap dibuktikan ya Kang, kenapa benar gitu ya? Iya, benar. Harus tetap dibuktikan. Oke, makasih Kang. Aman Aska. Thank you. Oke, ada yang bilang, Za, kenapa Za? Unik Za. Kang, yang A tuh gimana caranya, Kang? Yang A, kan base Tadi year-nya di sini disebutkan 2017. 2017. Nah, jawabannya kenapa di sini false, salah, base year is 2016 karena di sini 100 ya. Jadi base year itu kan yang dipakai buat ngurangin nih. Jadi di sini dibagi bawahnya kali 100. Kayak gitulah istilahnya ya. Nah, kalau misalkan 2017 yang dipakai, itu hasilnya kan 110. Jadi nggak mungkin. Jadi harus yang price index-nya tuh 100 dah. Kita cari yang 100 tuh ada di mana? Ada 2016. Jadi jawabannya itu. Kayak gitu, Za. Masih bingung gak, Za? Kang, kasih ya, Kang. Aman? Serius aman nggak? Kang, aman. Oke, thank you ya, Za. Oke, ada yang bilang nih, Kang boleh lihat jawaban nomor 3C gak? Soalnya tadi aku keluar boleh. 3C.
Nah, persentil 75 ini ya buat yang mau lihat. Apa mau dijelasin ulang apa gimana nih yang nanya tadi? Persentil 75 soalnya itu berapa harga beras bulanan rata-rata terendah dari 25% beras yang memiliki harga yang mahal. Jadi yang terendah dari yang tertinggi. Jadi ada di 75. Nih, aman buat yang nanya nih. Nanti bakal dibagi juga kok ini PDF-nya ya. Benar gak Kak Nimesa? Ini bakal dibagi gak Kak Nimesa? Oh, lagi nggak fokus. Oke. Halo Amir, kenapa Amir? Nggak cuma nanya itu ditambah satu dari jumlah yang ada, jumlah frekuensi yang ada. Itu yang persentil 75. Itu Oh kan ini saat ya. aku hitung ada 12, kemudian ditambah satu. Oh itu karena kalau misalkan kalian buka modul nih, untuk nyari letak itu harus N+1. Letak median, letak persentil, dan lain-lain. Enggak, Ring. Harusnya 12 ya malah. Wait. Aku make sure dulu. Thank you Amir pertanyaannya. Makasih loh. Jadi bikin aku fokus nih. Ntar ya, aku cek dulu ya Amir. Persentil. Oh iya, kenapa kita akhirnya ditambah satu? Karena ini tuh datanya data tidak berkelompok ya, data tunggal. Kalau data tunggal itu kita harus ditambah satu supaya nemu datanya tuh benar gitu. Kalau data kelompok baru tinggal pakai aja N-nya. Kayak gitu Mir. Cukup jelas Kak Mir penjelasanku atau masih kurang nih? Ya, Halo? kayaknya sih, kayaknya. Aman ya Mir ya? Thank you Mir. Kayak gitu pertanyaan, jawabannya jadi. Kalau data tunggal itu +1. Kalau data kelompok itu tidak +1. Oke, tadi yang mau lihat jawaban ini juga udah aman. Kita lihat tadi udah sampai soal nomor 7. Nah, berarti udah selesai. Oke, thank you teman-teman. Karena Kang mau nanya, Kang, iya silakan Sarah. yang nomor 3C itu kan yang harga rata-rata kenaikannya kan itu diurutin dulu kan. Mm-mm. Nah, kalau diurutin dulu data ke 10-nya itu bukannya 8.200 ya. Itu Iya, jawabannya 8.000. iya benar-benar. Itu tadi emang jawaban 8.200 ini lupa aku Oh, benerin. oke. Kasih, Kang. Oke, thank you Sarah udah ngingetin buat benerin. Aku soalnya susah ngetiknya ini pakai Astagfirullahaladzim. Hah? Ya udahlah, gini lah. Pokoknya 8.200 ini. Astagfirullahaladzim. Thank you Sarah udah nanya. Astagfirullah. Ini dimsum apa gimana nih? Ya gitulah pokoknya. Mau nanya Kang, soal nomor 5 gimana Kang? Soal nomor 5, aduh, soalnya gimana, Bay? Bentar ya, makasih yang udah nanya nih. Ini ya soal nomor 5 ya. Aduh. Eh, Lah, ini udah dong. Oh, wait. Seorang pengusaha pakaian jadi melakukan penelitian secara sederhana. C. Secara rata-rata, toko mana yang paling banyak pengunjungnya? Oke. Kalau secara rata-rata, gampang dong yang A ya teman-teman. Jadi tinggal di rata-ratain satu-satu nih. ABC dirata-ratain, sorry. ABC dirata-ratain hasilnya berapa? Kita hitung deh. Sorry. Rata-rata ABC itu. Terus, Adim, susah banget sih. Oke, PDF nih. Gimana sih Word-nya? Astagfirullahaladzim. Sangat tidak profesional ya. Maaf ya teman-teman. Rata-ratanya berapa nih kita hitung sama-sama? Kalkulator. 268 tambah 223 tambah 274 tambah 240 tambah 235 dibagi 5 hasilnya 248, right? Oke, yang data berikutnya 267
tambah 250, tambah 258, tambah 239, tambah 245, bagi 5. 251, 251,8. Oke, terakhir nih. 256 tambah 235 tambah 210 tambah 260 tambah 250 bagi 5. Oke, hasilnya 242,5. Oke, jadi ini kita langsung bisa simpulkan nih dari sini. Secara rata-rata toko mana yang paling banyak pengunjungnya? Jawabannya adalah toko MNO. Nah, itu buat nomor 1. Oke, wait ya, kita jawab yang ini dulu. Thank you yang udah nanya. Nah, yang itu buat yang A. Yang B-nya, apakah toko ABC atau MNO atau XYZ yang paling stabil jumlah pengunjungnya? Nah, kalau kayak gini kita ngeliatnya pakai apa? Jawabannya pakai simpangan baku ya, teman-teman. Simpangan baku nanti kalian bisa, aku harus ngitung lagi kalau kayak gini nih. Kita hitung deh. Rumus simpangan baku itu sigma X min X bar. Ini karena data tunggal ya, jadi nggak perlu ada ininya, nggak perlu ada kali frekuensinya. Duh, aku pengen gambar-gambar tapi susah teman-teman, maaf. Bentar ya. Set. Rumus simpangan baku itu, nah simpangan baku kenapa kita pakai simpangan baku? Oh iya, karena simpangan baku itu sebenarnya mau lihat nih teman-teman, jumlah, bukan jumlah, selisih rata-rata dari, bukan selisih rata-rata, sorry, bentar aku rangkai kata-kata. Oh ya, selisih antara data dengan rata-ratanya. Jadi semakin tinggi simpangan baku, itu data dari rata-ratanya itu semakin jauh atau datanya semakin tidak homogen atau heterogen. Maksudnya gimana? Jadi kayak gini. Kalau simpangan bakunya itu, misalkan 2 lah, simpangan bakunya 2, datanya cuma segini nih. Nah, itu berarti datanya tuh random gitu. Ada yang 1, 3, tiba-tiba ke 50, misalkan gitu ya, misalkan. Nah, kalau simpangan bakunya itu nanti cuma 0,0 dan something lebih kecil gitu, itu berarti datanya makin homogen, makin kecil gitu. Jadi cuma 1, 3, 7, makin deket ke rata-ratanya gitu. Ngerti gak maksudnya, teman-teman, penjelasan tentang simpangan baku nih? Bukannya pakai CV, Kang. Benar pakai CV, tapi kita harus nyari simpangan bakunya dulu buat nentuin CV-nya. Karena kan CV itu kan rumusnya simpangan baku dibagi sama ini kan, rata-ratanya. Simpangan baku dibagi sama rata-ratanya. Duh, aku harus gambar lagi. Jadi kita nyari simpangan bakunya dulu. Kita hitung dah. Susahnya pakai laptop. Simpangan baku. Astagfirullahaladzim. Oke, simpangan baku yang pertama kita hitung dah sama-sama. Hitungnya gimana nih, Bay? Nulisnya, Bay? Sigma. Aku langsung hitungin aja ya, nggak apa-apa ya, teman-teman. Tadi rata-ratanya udah dapet, berarti tinggal 268. Dan punya pulpen, Bay. Sebentar ya, teman-teman, aku bantu hitung simpangan bakunya. Aku bantu hitung simpangan bakunya, teman-teman. Maaf kalau aku nggak bisa nulisnya di layar, karena susah ya, teman-teman. Situ 23 dikurang 248 sama dengan 25. 74 kurang 24. Mungkin teman-teman bisa sambil hitung juga ya, karena ini udah masuk materi kalian kok. Kalian harus udah ngerti cara nyari simpangan baku. Mungkin biar aku takutnya aku kelamaan, tidak sejago itu hitung-hitung. Ini apa banyaknya? 76, 8, 4, 11, 13, 9.
dibagi 5. 386,8 per dari 386,8 dari 19. Oke. 19. Yang ini simpangan baku yang pertama. Correct me if I'm wrong ya. Hitungnya pakai kalkulator HP soalnya nggak enak. 19,66723. Dah segini aja lah. Harusnya kecilnya, Bay. Terbiasa nih, biarin. Yang kedua nih kita hitung. Aduh. 7 kurang 251,8. Astagfirullahaladzim. Kurang ini 250 kurang 251,8. 251,8. 1, terusin. 258 kurang 251. 258. 258 kurang 251,8. Yang kedua. Terusnya 239 kurang 251,8. 12,8. 245 kurang 251,8. 251,8. Ini oke. C. Maaf ya teman-teman lama hitung dulu soalnya kalkulator aku nggak bawa ya yang kalkulator saintifik. Ini kalau teman-teman ada yang udah ngitung, boleh bantu ini aja. Dikasih tahu aja jawabannya ke teman-teman yang belum ngitung. Wah, 9,86,826,49. Simpangan baku berikutnya. Oke, kita biar cepet ya. Ini kita anggaplah nggak pakai yang XYZ dulu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ngitung juga yang XYZ sendiri. Nah, sekarang kita pakai anggap 2 data aja. Kita mau lihat dari 2 data ini mana nih antara ABC atau MNO yang paling stabil jumlah pengunjungnya. Nah, di situ kita pakai namanya koefisiensi variabel. Namanya CV ya, koefisiensi variasi, sorry. Jadi rumusnya itu apa? Rumusnya simpangan baku ini dibagi rata-rata. Kenapa Kak nggak bisa lihat langsung dari simpangan bakunya aja? Nah, simpangan baku itu gede kecilnya sebenarnya juga dipengaruhi sama jumlah dari datanya nih, sigmanya ini teman-teman. Kalau misalkan eh, kayak gini deh. Misalkan ini kan rata-rata 248. Nah, itu jadi simpangan dari data ini tuh rata-ratanya simpangan baku itu 19,6. Jadi ada kemungkinan melenceng 19,667. Nah, kalau data bawahnya ada kemungkinan melenceng 9,82 satuan gitu. Nah, tapi kalau datanya gede 5.500 itu 5.500. 5.000, 2.000, 20.000 itu simpangan bakunya pasti ribuan juga. Nah, apakah itu lebih besar atau lebih kecil atau lebih stabil yang mana? Nah, itu makanya harus dibagi sama rata-ratanya juga supaya kita tahu gitu seimbang antara pembilang dan pembaginya. Di sini kita coba 19,66723 dibagi 248. Hasilnya aduh ya Allah. Hasilnya itu 0,079303335. Yang berikutnya nih 9,82469 dibagi 251,8. Jawabannya 0,03901 something lah.
Nah, kalau dari dua data ini nih kelihatan, aduh, kelihatan dari dua data ini mana yang paling stabil. Oh, ternyata yang bawah. Kenapa bisa gitu? Karena CV-nya itu lebih kecil. Jadi kalau CV-nya itu lebih kecil, maka ukurannya itu bukan ukuran. Datanya itu semakin semakin homogen, tidak berbeda-beda gitu. Homogen kan sama kan? Jadi semakin dekat dengan rata-ratanya. Kayak gitu teman-teman buat jawab soal nomor 5 nih. Aku belum hitung yang XYZ, jadi nanti teman-teman bisa coba hitung sendiri apakah toko toko mana nih di antara ini. Tapi kalau misalkan di antara toko ABC dan MNO, bisa dipastiin toko MNO datanya lebih stabil. Dan mungkin juga jawabannya kayak gitu nanti dengan XYZ. Aman gak nih teman-teman buat soal nomor 5 nih? Kalau aman boleh react, kalau ada yang bingung cara nyarinya gimana atau kenapa tiba-tiba pakai simpangan baku dan CV, boleh tanya aja di chat atau Kang, boleh langsung ini aja. Ya, Kang, Aska. kalau ini Aska terpesan udah hitung yang buat XYZ itu. Kalau Mm-mm. Aska tidak salah rumus dan nggak salah hitung, untuk simpangan bakunya itu 0,75. Untuk CV-nya ya. Simpangan bakunya. Oh, simpangan bakunya wah kecil juga simpangan bakunya. Terus kalau Wait. kalau buat CV-nya tuh malah 0,0003 gitu, Kang. Wah, jauh Coba juga mungkin kayaknya. teman-teman yang lain kalau ada yang hitung juga, takut salah. Tadi berapa? 0, berapa? 0,75. 0,75. Oke, CV-nya 0,00309 oke, kita tulis gini aja. 0,00309 something. 2 ya, Wah, panjang. aku ada kemungkinan, tapi aku jujur agak ragu sih. Nanti boleh coba teman-teman cek ulang ya. Rumusnya jangan lupa simpangan baku itu sigma dari eh, x min x kuadrat dibagi sama n. Jangan lupa diakarin. Apa ini aku udah diakarin belum ya? Udah sih. Oke, jadi kayak gitu ya caranya teman-teman. At least kalian paham caranya lah. Untuk perhitungan nanti kalian bisa coba sendiri. Aman ya teman-teman. BTW thank you Aska udah coba jawab tadi. Oke. Sorry. Kita lanjut dulu. Tadi ada yang nanya nih. Kang mau nanya nomor 1. Tadi sempat telat join nomor 1 itu berarti dia data tidak berkelompok ya Kang. Biarpun udah dibuat distribusi frekuensinya. Iya. Jadi sebenarnya nomor 1 ini. Nah ini kan. Nah nomor 1 ini data awalnya kan tidak berkelompok. Nah, itu yang ditanya tuh sebenarnya cuma tulislah sebuah paragraf yang merangkum temuan Anda. Nah, ya udah, kita bisa nyari apa aja di sini tuh bebas. Mau nyari rata-ratanya doang boleh, tapi nilainya ya cuma buat segitu gitu. Jadi kalau bisa dibikin distribusi frekuensinya. Kenapa kemudian aku bilang rata-ratanya kenapa nggak pakai yang nilai kelompok, Kak? Karena kita punya data yang lebih ini, data yang lebih pas gitu, data yang lebih apa namanya? Data yang lebih teliti gitulah. Jadi kita udah tahu frekuensinya itu ini kan di sini cuma disebutin nih 1 sampai 27 frekuensinya 21, tapi kita nggak tahu kalau data kelompok tuh angkanya berapa aja kan. Nah, tapi di data tunggal ini kita tahu angkanya berapa aja. Bisa dilihat satunya ada 2, duanya ada 3. Nah, jadi untuk nyari rata-ratanya kalau ada data kelompok dan juga data tunggal, menurut aku nyari rata-ratanya bisa based on data tunggal aja. Kayak gitu ya buat yang nanya nih. Oke. Nah, ada yang nanya juga. Kang, izin bertanya. Kalau jumlah... Wait. Kang, sorry tadi kelempar. Jadi nomor 5B itu yang paling stabil yang mana ya? Nah, aku belum ngitung yang XYZ karena takut kelamaan ya. Udah jam segini juga. Sampai jam berapa sih, Bang? 9 sebenarnya. Harusnya sampai jam 9 doang. Tapi, Iya. jadi caranya gini. Teman-teman nyari rata-ratanya dulu nih dari data tiap tokonya. Terus cari simpangan bakunya tiap tokonya. Nanti cari CV-nya. CV-nya itu simpangan baku dibagi rata-rata. Nanti kalian bisa lihat. Nah, nanti yang CV-nya paling kecil aku tulis deh. CV paling kecil itu paling stabil jumlah pengunjung. Mungkin perhitungan aku juga salah di sini karena aku pakai kalkulator HP tadi ya. Jadi teman-teman nanti buat yang nanya nih, jadi yang paling stabil yang mana? Teman-teman boleh hitung sendiri. Itu buat teman-teman belajar juga. Ada lagi, Kang, izin bertanya, kalau jumlah kelas nomor 1 di buletinnya gimana ya? Kalau komanya, wait. Oke, oh ini ya, jumlah kelas nomor 1 di buletinnya gimana ya? Kalau komanya, nah, misalnya 6,1 apakah tetap di buletin ke atas? Itu sebenarnya preferensi dosen masing-masing.
Tapi yang biasa dipakai itu jumlah kelas itu dibuletin ke atas. Jadi teman-teman kalau dapat 6,1 tetap teman-teman tulisnya 7. Kenapa? Kalau 6,1 itu kan berarti ada, kalau teman-teman cuma bikin 6 nih, setelah dimulai bikin lagi jelek lagi. Nah, data yang 0,1-nya, ini kan masih ada data di atas ya kan. Nah, data yang ini tuh dikemanain gitu, masuk ke kelas mana. Nah, maka dari itu teman-teman harus bikin kelas baru, yaitu kelas 7. Even datanya cuma 1 gitu, atau cuma 0,1, datanya cuma sedikit gitu. Kayak gitu ya buat yang nanya. Aman gak nih buat yang nanya? Boleh chat PC lagi aja. Aman Kang, terima kasih Kang. Oke, sama-sama. Ada yang udah ngitung? Apakah aku salah ngitung? Boleh dong, yang udah ngitung, yang nyoba ngitung nih. Tadi ada Aska yang udah ngitung. Mungkin aku yang salah hitung sih kayaknya. Ya udah, pokoknya caranya kayak gitu ya teman-teman. Oke, maka sekian ya, Bay. Sekian teman-teman untuk Esprep hari ini. Terima kasih banyak juga buat yang udah ngikutin. Maaf kalau misalkan penjelasan aku masih kurang jelas. Semoga penjelasan aku yang tidak terlalu jelas ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal UTS. Nanti kalau misalkan emang teman-teman masih ada bingung nih, boleh ke line aku aja ya teman-teman. Wait, line aku ini ID-nya. Nah, teman-teman boleh nanya ke line aku aja. Kalau ada contoh soal yang teman-teman mau bahas gitu kayak, Kang aku punya contoh soal ini kenapa jawabannya kayak gini? Nah, itu boleh ditanya juga ke aku, nggak apa-apa. It's a pleasure for me. Dan nanya lagi nih, Kang nomor 3A kenapa pakai rumus GM dan jawabannya harus bentuk persen nomor 3A? Wait. Nah, oke. Berapakah rata-rata tingkat kenaikan? Nah, kenapa pakai ini? Karena ditanya tuh rata-rata tingkat kenaikan harga beras. Kenaikan itu ini juga rancu sih sebenarnya. Kan bisa kan kayak cuma 400 kurang 250 itu cuma 150 gitu. 500 kurang 400 cuma 100 kan bisa kayak gitu kan sebenarnya. Tapi di sini aku preferly kalau ada kata kenaikan itu biar lebih jelas gitu kenaikannya berapa, aku preferly make persen. Kayak gitu supaya jelas aja gitu kenaikannya 1,456%. Jadi kita menggunakan bahasa statistika gitu. Ini agak rancu juga sih. Bisa kan sebenarnya kayak tadi 400 kurang 250 cuma 150 something kayak gitu. Terus kenapa pakai rumus GM? Karena kita nyari rata-rata dari rata-rata. Jadi kita pakai rumus GM. Sorry, nyari rata-rata dari tingkat kenaikan, dari persentase tadi. Jadi kita harus pakai rumus GM minor. Teman-teman kalau agak bingung rumus GM minor itu kayak gimana, boleh teman-teman cek modulnya. Ada di modul ukuran gejala pusat kalau nggak salah. Lab 2. Itu ada GM minor itu. GM minor min itu dipakai buat ketika ngitung apa. Kayak gitu. Oke, makasih Kang. Oke, sama-sama ya. Sebelum kita tutup lagi nih, adakah yang masih mau nanya? Boleh tanya aja dulu. Karena hari Senin kan kalian, Selasa ya? Kalian UTS Selasa berarti ya? Boleh bantu jawab on mic. Betul, Kang. Iya Kang Selasa. Semangat. Semangat banget teman-teman. UTS Selasa siang lagi. Udah enak tidur padahal kan. Oke, aku hitung sampai 3. Kalau nggak ada yang nanya, aku tutup ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman karena udah join di Esprep hari ini ya. Semoga Esprep yang aku jelasin tadi sekiranya bisa membantu kalian dalam memahami soal nantinya. Walaupun tidak membantu 100% karena itu nanti dari diri kalian juga. Tapi semoga ada manfaatnya lah kalian join Esprep hari ini. Semoga kalian nanti dimudahkan dalam mengerjakan UTS. Terus semoga aja sih aku berharapnya nanti ketika kalian ngerjain, oh iya kata Kang Ali gini, wah itu aku seneng banget. Semoga dilancarkan dan semoga cheat-sheet kalian tidak dicoret-coret sama dosen ya. Semoga dapat nilai yang bagus. Oke, mungkin sekian dari aku. Mohon maaf sekali lagi kalau ada misinformation yang aku sampaikan tadi, kalian boleh cek. Kalau ada kesalahan kata juga yang mungkin tidak berkenan di hati kalian, terima kasih banyak. Aku minta maaf juga. Aku tutup, aku balikin lagi ke Kak Bayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Kasih Kang.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang. Terima kasih banyak Kang Ali. Terima kasih banyak Kang Ali. Makasih, Kang. Kak Bayu, recordingnya.